Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GBI Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, sosial media Bapak Gembala. Saudara pasti diberkati dengan firman Tuhan. Saya menyapa juga saudara yang ada di YouTube, di live streaming. Saudara saya sapa shalom, tetap kuat dalam Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah iman dan penderitaan. Secara khusus saya akan menerangkan bahwa mengikut Yesus ada penderitaan. Mengikut Yesus ada penderitaan. Jadi mengikut Yesus bukan janjinya mudah atau gampang, tapi ada penderitaan. Hari ini kita diberkati dari 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai kepada ayat yang ke-17. Saya mengajak kita sama-sama membaca 1, 2, ya. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan melepaskan aku daripadanya. 12 sama-sama. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ayat yang ke-12 sekali lagi. Ayat 12, 1, 2 ya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Saudara, ini adalah suratan Rasul Paulus kepada muridnya yang kedua, kepada muridnya Timotius, surat yang kedua. Surat yang pertama adalah Pak Rasul Paulus mengingatkan Timotius bagaimana sebenarnya hidup orang dalam Kristus. Bagaimana hidup seorang lahir baru, bagaimana seorang hidup di dalam Tuhan Yesus. Surat Rasul Paulus yang kedua kepada muridnya Timotius adalah tentang bagaimana orang menderita ikut Tuhan Yesus. Dia mengingatkan muridnya Timotius. Timotius, engkau setelah ikut aku melayani di Antiokhia, di Laodicea, Ikonium, dan kita mengalami banyak penderitaan. Sorry, kamu baru ikut, tapi kau udah menderita. Inilah ikut Yesus, ada penderitaan. Timotius tetap berkata, aku mau melayani Tuhan Yesus. Meskipun menderita. Tahukah saudara, dalam 2 Korintus 11 ayat 25. Penderitaan Rasul Paulus. Dia terkatung-katung di tengah laut. 1 hari, 1 malam. Dia dilempari batu. Dia kedinginan tanpa pakaian. Dia kelaparan tanpa makanan. Dia didera, berkali-kali dilempari batu. Berkali-kali keluar masuk penjara. Demi Injil, demi memberitakan firman Allah. Sehingga jangan heran ada para pendeta di penjara. Ada para pendeta yang mati, ada para misionaris yang mati. Itu resiko hamba-hamba Tuhan menderita. Bukan hanya hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Bukankah engkau kadang-kadang di kantor karena engkau ikut Yesus kadang dikucilkan. Kadang-kadang karena kau ikut Yesus engkau bisa tidak naik pangkat atau tidak naik golongan. Bisa terjadi. Ikut Yesus ada pikul salib. Ada penderitaan.
Tidak benar teologi yang berkata ikut Yesus mudah, gampang, enak, diberkati terus. Tapi ikut Yesus ada kalanya engkau menderita. Pertanyaanku sama saudara, siapkah engkau ikut Yesus walaupun menderita? Siapkah di hatimu walaupun aku menderita, walaupun aku susah, walaupun banyak pergumulanku, aku tetap ikut Yesus? Karena ada banyak orang dalam penderitaan jauh dari Yesus. Karena dalam penderitaan menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, menyalahkan pelayanan, menyalahkan situasi sehingga dia mundur. Saya berdoa di antara saudara yang sedang ada penderitaan, jangan satu langkah pun mundur imanmu. Ingat, orang yang beriman itu enggak pernah langkah mundur. Orang yang beriman itu selalu menatap ke depan. Orang yang beriman itu akan melangkah maju walaupun berat. Maju walaupun berat. Maju walaupun berat. Maju walaupun susah. Sehingga saya mengajak setiap saudara. Ayo kita belajar hari ini dari pengalaman Rasul Paulus mengingatkan Timotius bahwa ikut Yesus ada penderitaan. Sekarang apa responmu dalam penderitaan? Yang pertama, responmu yang pertama itu adalah tetap beriman. Tuhan sanggup melepaskan engkau dari penderitaanmu. Itu yang dialami oleh Paulus dengan Silas dalam penjara. Mereka dipasung. Mereka mengangkat pujian penyembahan. Allah bersemayam dalam penyembahan. Pasung terlepas, penjara terlepas, kepala penjara dan sekeluarganya bertobat. Diselamatkan. Saudara, respon pertama. Sependeritaan apa engkau alami? Ada keyakinanmu. Tuhanku sanggup melepaskan aku. Perlu juga iman kita seperti iman Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Sekalipun Tuhan Allahku tidak melepaskan aku tidak mau menyembah patung buatan raja. Sehingga iman yang gak goyah ketika tidak ditolong Tuhan. Tidak dijawab Tuhan doanya. Maka Habakuk pasal 3 ayat 17, 18, 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon zaitun tidak berbuah, ladang-ladang tidak menghasilkan tanaman. Tetapi aku tetap beria-ria mengikut Tuhan. Sekalipun keadaanmu susah, sekalipun keadaanmu penuh penderitaan, sekalipun keadaanmu penuh masalah, saya mau katakan satu kata pun tidak boleh mengeluh. Tanamkan itu. Itu orang beriman. Orang beriman bisa dicium aroma dari kata-katanya. Dari kata-kata saudara, orang tahu engkau beriman atau tidak beriman. Sesulit apa keuangan? Sesulit apa pekerjaanmu? Sesulit apa pernikahanmu yang di YouTube? Saya mengasihimu. Sesulit apa suamimu? Karena ingat, ada orang menikah dengan pasangan yang sulit. Karena membangun rumah tangga harus 2 orang. Merusakkan cukup 1 orang. Membangun keluarga butuh kebersamaan anak, ayah, dan ibu. Menghancurkan cukup 1 orang. Seberat apa penderitaanmu dalam pernikahan? Seberat apa kesusahanmu? Hari ini ada firman Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan sanggup melepaskan engkau dari penderitaanmu. Saya tidak tahu kesusahan apa yang ada padamu. Sesulit apa keadaanmu. Tapi saya hanya percaya semua orang dalam dunia ini ada penderitaan. Bisa saya katakan satu ruangan ini kita sependeritaan. Bilang sebelahnya, kita sependeritaan. Tanya sebelahnya, apa penderitaanmu? Susah kali kulihat wajahmu.
nanti makanlah pangsit. Ceritalah, menderita tapi tetap makan pangsit. Menderita tetap tertawa. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Memang engkau penuh penderitaan, tapi senyum gak lepas dari bibirmu. Tertawa tetap masih ada. Orang kuat itu di tengah penderitaan bisa senyum dan bisa tertawa. Saudara yang saya kasihi, percayalah Tuhan sanggup melepaskan engkau. Itu yang dialami dalam 2 Timotius 3 ayat 11. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia, di Ikonium, dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripada penderitaan itu. Tuhan melepaskan Paulus dan Silas dari pasung itu. Tuhan melepaskan engkau dari penderitaanmu. Engkau harus berani mendeklar pernyataan iman. Tuhanku sanggup melepaskan penderitaanku. 1, 2 ya. Tuhanku sanggup melepaskan penderitaanku. Dengan iman tolong sebelahmu. Tuhan Yesus sanggup melepaskan penderitaanmu. Bilang sebelahnya, senyum dong. Sudah kau bilang tadi kulihat, Tuhan Yesus sanggup melepaskan engkau dari penderitaanmu. Dia tetap gini saja. Sangat menderita memang dia. Ada orang sudah bisa, orang semua sudah tertawa. Dia belum sanggup tertawa. Saking menderitanya hidupnya. Tuhan mengasihimu. Sebenarnya sebelahmu itu pun lebih menderitanya itu. Yang belum kau dengarnya cerita penderitaannya. Kau bahagia kali ya, ketawa-ketawa terus kau. Kalau kau ketawa langsung pecah ruangan ini. Yang gak susahnya kau. Kalau dia mau cerita sama penderitaanmu gak ada apa-apanya. Karena imannya dia bisa tertawa. Ya, jangan tunjukkan wajah-wajah yang lesu. Tunjukkan wajah yang sukacita, semangat. Karena Tuhan Yesus sanggup melepaskan kita dari penderitaan kita. Terlalu mudah bagi Tuhan melepaskan penderitaanmu. Tapi ada kalanya diizinkan Tuhan supaya imanmu bertumbuh. 2 Timotius 3 ini bicara iman tumbuh pertama dari pembacaan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17. Iman tumbuh lewat penderitaan. Iman tumbuh lewat penganiayaan. Sehingga malam ini saya berkata kepadamu yang lagi menderita. Peluk penderitaanmu. Rangkul penderitaanmu. Hadapi penderitaanmu. Berdamai dengan penderitaanmu. Jangan mundur. Hadapi. Karena dalam penderitaan itulah imanmu bertumbuh. Saudara, saya bacakan 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Bergembiralah akan hal itu, bergembiralah akan hal dalam penderitaan. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat 7 sama-sama. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, ujian iman lewat penderitaan. Ujian iman lewat penderitaan. Dan Tuhan berkata, imanmu lebih berharga dari emasmu. Imanmu lebih berharga dari apapun yang kau banggakan dalam dunia ini. Imanmu adalah segala-galanya bagi Tuhan.
Iman itu adalah percaya ke Tuhan walaupun belum melihat. Kita percaya ke Tuhan Yesus, dia bangkit pada hari ketiga. Walaupun kita nggak melihat dia bangkit. Kita percaya ada hidup yang kekal. Meskipun kita belum melihat sorga. Iman itu adalah segala-galanya bagi Tuhan. Maka Lukas 18 ayat 8, Yesus berkata, kalau aku datang malam ini, adakah iman di hatimu? Yang dicarinya, adakah iman di keluargamu? Adakah iman di hidupmu? Dia yang tidak peduli dengan emasmu. Dia tidak peduli dengan harta luarmu. Dia tidak tertarik dengan penampilan luarmu. Yesus tidak tertarik dengan harta bendamu. Tapi kita lebih tertarik dengan emas. Kutanya dulu samamu. Mana yang lebih tertarik samamu? Emas atau iman? Dari caramu berat menjawab, malaikat tahu jawabannya. Mana yang lebih menarik hatimu? Iman atau emas? Mana lebih tertarik di hatimu? Firman Tuhan atau uang tunai 1 miliar? Tuhan Yesus, ampunilah manusia-manusia duniawi ini. Engkau masih lebih mencintai uang, emas, rubah. Ingat, engkau lahir tidak membawa apa-apa, engkau mati tidak membawa apa-apa. Engkau lahir tanpa sehelai benang, engkau mati tanpa sehelai benang. Tapi ada orang di PT kulihat berkacamata. Aku bingung. Pas aku beragenda kok berkacamata inang ini kupikir. Kan gak urusanku kacamata itu. Cuma terganggu aku beragenda. Kulihat lagi ada sepatu martupol di sebelahnya. Kulihat lagi ada sarung di sebelahnya. Apa aja masih orang ini di sini. Padahal Alkitab udah bilang kita lahir tidak membawa apa-apa. Kita mati tidak membawa apa-apa. Tapi kita mau membawa apa-apa. Kita nggak bisa bawa apa-apa. Makanya Tuhan bilang aku tertarik imanmu. Bukan uangmu, hartamu. Maka Tuhan bilang pikirkan perkara-perkara yang di atas. Pikirkan surga, jangan dunia ini terus. Karena Tuhan sama sekali tidak tertarik dengan hartamu. Tapi kita sangat mengagung-agungkan pencapaian. Sangat mengagung-agungkan apa yang kita miliki. Ingat, Tuhan lebih tertarik proses daripada hasil. Ini poin penting. Saudara mana lebih tertarik? Menonton bolanya, proses menangnya, atau hasil pertandingan bola? Ayo yang suka nonton bola. Saudara mana lebih enak? Proses permainan bolanya atau hasil daripada pertandingan bola itu? Kalau ini pintar kan menjawab ya, proses pas. Kalau hasilnya gampang, cek aja internet. Langsung siapa yang menang? MU atau Liverpool? Langsung ada jawaban. 3-1 MU menang. Langsung ada jawaban. Barca atau Arsenal? Barca 3-0. Tapi kan kita nggak enak kalau tahu hanya hasil. Yang seru kan nonton bola itu. Nonton bola itu, ya, belum. Aku yang khotbah kok situ pula gol. Penonton yang panas. Saya pernah mengingat mama saya sama kakak saya, orang wanita-wanita ketika kami nonton bulu tangkis Lam Swee King. Raja bulu tangkis Indonesia 8 kali menang. Berturut-turut All England dan juara dunia. Wah, bulu tangkis smash. Itu namanya Lam Swee King, Raja bulu tangkis Indonesia. Setelah Rudi Hartono, Lam Swee King. Saya masih ingat. Wah, tapi mama yang nonton itu
Out. Bodoh kau Lim Siking. Apalagi kalau udah di atas net, tinggal sedikit lagi. Udah di atas net, bola dan masuk. Diginikan, kena ke net, sangkot. Oh, bodoh. Dimaki-makinya Lim Siking ini. Kurasa, kalau dikasihlah dia main bulu tangkis, nggak kena-kena bola itu. Nggak kena-kena. Proses yang penting. Tuhan nggak pernah bangga dengan hasil yang kau capai. Tuhan nggak tertarik dengan hasil uang, harta, kecantikan, kekayaan, jabatan. No way. Kalau Tuhan tertarik dengan uang dan harta, udah lebih hebat orang Jepang yang agama Shinto menyembah dewa matahari. Coba kau bayangkan. Orang yang nggak percaya Yesus menyembah patung, banyak yang kaya-kaya. Banyak menyembah dewa matahari, banyak yang kaya-kaya. Jepang. Pergilah ke Jepang. Saudara nggak perlu bawa aqua ke Jepang, di keran airnya aja langsung minum bisa. Saking makmurnya. Tuhan nggak tertarik. Tapi Tuhan tertarik di dalam penderitaanmu, tetap engkau iring Yesus pikul salib. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saudara, iring Yesus walaupun kau menderita. Tetap setia imanmu kepada Yesus walau engkau susah. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Saudara, dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, ayat ini penting dihafal. Tolong hafal ayat ini. Bilang sebelahnya, tolong hafal ayat ini. Ya, tolong hafal ayat ini. Supaya ayat ini menolong engkau dalam penderitaanmu. 1 Korintus 10 ayat 13 sama-sama 1-2 ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pertama, ada kata pencobaan biasa. Biasa artinya di sini, masalah yang kau alami, masalah yang kau anggap berat, tidak hanya sendirianmu yang mengalami masalah itu. Banyak orang mengalami masalah itu. Katakan dalam pernikahan, yang berat apa? Pengkhianatan. Perselingkuhan itu sangat berat. Tapi tidak hanya pasanganmu yang berselingkuh. Banyak orang pasangannya berselingkuh. Jadi biasa di sini bukan merendahkan penderitaan. Banyak orang mengalami itu. Engkau di PHK dari pekerjaan. Bukan hanya engkau yang di PHK dari pekerjaan. Banyak orang mengalami PHK pekerjaan. Seseorang diagnosa kanker. Bukan hanya engkau yang kanker. Banyak orang yang mengalami penyakit kanker. Banyak orang yang bertanding sama dengan pertandingan hidupmu. Sehingga kata biasa di sini adalah banyak orang, tidak hanya sendirianmu.
Bukankah iblis menipu engkau sehingga ada perasaanmu, aku sendiri yang paling berat dalam pernikahan ini. Aku sendiri yang paling berat dalam keluarga ini. Aku sendiri yang paling susah dalam dunia ini. Lihat, orang selalu dibodohi iblis, merasa dia paling menderita. Oh tidak, gak hanya dirimu. Gak hanya dirimu gak punya uang. Di sebelahmu itu pun gak punya uang itu. Tanya dia, kok gak punya uang ya? Tapi lihat, walaupun dia gak punya uang tetap bergincu. Kan gak nampak dia gak punya uang. Tapi ada orang gak punya uang, pas gak punya uang. Gincu pun tak ada, bedak pun tak ada. Kenapa? Gak punya uang. Semua, saudara, semua kita sependeritaan. Yang gak ceritanya sebelahmu itu kayak mana masalahnya. Saya mengajak sama saudara, pencobaanmu itu biasa, tidak melebihi kekuatan manusia, tidak melebihi kekuatanmu. Artinya apa? Bahwa engkau lebih kuat dari masalahmu. Kalau di Nias itu ada namanya lompat batu. Lompat batu itu seseorang melompatinya, dia pasti bisa lewati. Nah, bayangkan kalau seorang pelompat batu dilompatinya enggak lewat, kena tengah-tengahnya. Pak! Apa yang terjadi dengan dia? Kepalanya akan pecah, kakinya akan patah, kemungkinan dia bisa mati. Apalagi lari dengan kencang. Pak! Aku pakainya kalau mereka udah lompat batu, aku yang dua-dua. Tuhan lewatlah, lewatlah, lewatlah. Lewat, lewat puji Tuhan. Karena kalau enggak lewat pasti kakinya patah. Karena batunya kuat. Sehingga saya mau katakan, setinggi ini masalahmu. Tuhan bilang, kalau setinggi ini masalahmu, engkau diberi Tuhan kemampuan terbang lebih tinggi. Tuhan tidak mungkin membiarkan engkau tidak bisa melewati batumu. Tidak mungkin. Tuhan bilang kau kuat, kau bisa. Dan Tuhan katakan di baris terakhir, dia sudah menyediakan jalan keluar masalahmu. Sehingga ketika ada pencobaan, sudah ada jalan keluar. Ini hanya masalah waktu. Supaya engkau sanggup menanggungnya. Tidak ada ujian di sekolah yang tidak ada jawaban. Semua ujian sudah ada jawaban. Cuma waktunya. Pada waktu ujian gak dikasih jawaban, betul. Mana ada lagi ujian. Guru bilang, kau mau jawabannya? Ini. Enggak, dia akan diam. Kau lagi ujian. Makanya dalam kelas, depan kelas ada kata sedang ujian. Harap tenang, sedang ujian. Ada kalanya engkau menjerit, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan bilang, sedang ujian. Harap tenang. Maksudnya apa? Hadapi masalahmu. Hadapi, itu berkat. Di balik kau di PHK, ujungnya kau akan pengusaha. Waktu di PHK, Tuhan bilang, aduh manja kali kau. Padahal kau udah di ujungnya itu pengusaha. Iya tapi aku gak terima dipecat, aku gak terima dipecat. Padahal Tuhan bilang, engkau ada yang lebih baik. Kau dipecat dari juru masak, restoran, Chinese food. Kok aku yang dipecat? Kok aku yang dipecat? Apa salahku? Kan enak masakanku. Coba kau rasakan apa salahku, penampilanku oke, masakanku oke. Tuhan mau supaya engkau pemilik Chinese food. Tuhan mau engkau supaya pemilik restoran Chinese food. Sehingga engkau tidak lagi pekerja tapi owner. Mana lebih banyak untung, pekerja atau pemilik? Tapi waktu kau dipecat, usah kayak gitu. Hadapi aja kalau kau dipecat. Waktu kau diputuskan pacarmu oleh si Charles, nggak usah kau nangis. Si Ramses sudah menunggu engkau. Walaupun dia suka ngences. Tapi dia baik. Dia takut Tuhan. Dia setia. Dia sayang samamu. Dia suami siaga. Siap antar jaga.
Kapan kau sakit, dia akan berkata, aku bersamamu. Papa pikirlah kerja. Tidak, kalau kau sakit, aku tidak bisa meninggalkan. Uang bisa dicari, istri gak bisa dicari lagi. Setelah Yesus, kaulah segala-galanya. Pasti kau akan nangis sama si Ramses. Kenapa? Jadi kau gak perlu tangisi si Charles. Karena Tuhan sediakan si Ramses untuk engkau. Amin. Sehingga percayalah, di balik masalahmu ada kebaikan. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, bagi orang yang terpanggil kepada rencana Tuhan. Jadi engkau percaya Tuhan sanggup menolong engkau dan percaya Tuhan menyediakan yang terbaik bagimu. Pesanku samamu, kalau ada masalahmu jangan baperan, jangan sensitif, jangan terlalu melo. Jangan merajuk terus. Kalau engkau suka merajuk, nggak boleh kau pacaran. Kerjamu merajuk terus. Kayak manalah kau menikah kalau kerjamu dari baru pernikahan 1 hari langsung merajuk besoknya. Tuhan Yesus, itu baru hari pertama. Kayak mana lagi tayangan hari ke-1000? Jadi kalau engkau masih suka merajuk dengan masalah hidup, gak cocok kau menikah. Bilang sebelahnya, jangan suka merajuk. Jadi gimana Pak Pendeta, kalau aku disakiti, kalau aku ada persoalan, aku selalu disakiti, apakah aku gak boleh merajuk? Gak ada ayatnya, merajuklah kau kalau kau disakiti. Kalau ada ayatnya pun aku merajuk juga lah. Tidak, gak boleh kau merajuk. Hadapi masalah itu. Hadapi persoalanmu. Karena dalam persoalan itu ada rencana Tuhan. Dalam persoalan itu ada kebaikan Tuhan. Amin. Ya, saya bisa merasakan beberapa di sini yang pacaran kerjanya merajuk aja. Jangan, muka sudah jelek, jangan tambah jelek. Kasihanilah orang jelek. Jelek lo muka merajuk, betul gak? Cobalah kau selfie lagi merajuk. Kau sendiri pun gak takut, kau sendiri pun gak tega lihat mukamu. Aduh apa ini? Cocok menakuti tikus. Saudara yang saya kasihi, percaya Tuhan sanggup menolong engkau. Yang kedua, tetap berpegang pada kebenaran dan bertumbuh dalam kitab suci. 2 Timotius 3 ayat yang ke-14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Pesanku samamu, tetaplah engkau berpegang pada firman Tuhan. Paulus sampaikan kepada Timotius, Timotius, dari kecil kau telah diajari oleh nenekmu Lois tentang Alkitab. Diajari oleh ibumu Eunike. Ibunya mengajarkan Alkitab masa kecilnya. Neneknya mengajarinya. Pesanku sama engkau orang tua. Warisan yang terbaik adalah iman. Warisan yang terbaik adalah karakter. Bukan harta, bukan uang. Justru karena hanya uanglah diwariskan. Berabang adik bisa enggak cakapan karena warisan. Bisa enggak berdamai karena harta. Saya ajak sama saudara orang tua. Jangan wariskan hanya harta. Aku enggak salahkan. Tapi di atas segalanya itu iman. Itulah kebanggaan Timotius. Neneknya Lois mengajarkan Alkitab. Ibunya Eunike mengajarkan Alkitab. Saya bersyukur kami berdua mengajarkan anak-anak kami Alkitab mulai kecil. Itu menjadi pegangan. Ingat, kalau seorang anak sudah diajarkan firman Tuhan mulai kecil, kalaupun ada masalahnya, dia tidak akan menyimpang jauh. Kalau dari kecil dicekoki firman Tuhan, dimasukkan firman Tuhan, betul dia akan ada masalah. Tapi dia ketika ada masalah, dia tidak akan lari jauh. Dia akan ada tetap dalam koridor Tuhan. Kalaupun dia jatuh, dia akan bangkit kembali. Itu bedanya.
Tapi orang yang gak pernah diajari Alkitab, kalau ada masalah, dia akan mental instan. Mental cepat mau selesai. Pertengkaran suami istri, suami lari ke mabuk, suami lari ke narkoba, suami lari ke perempuan lain. Itu instan. Ada persoalan suami istri, sikit-sikit minta cerai. Itu instan. Cerai bukan solusi dari Tuhan. Cerai tidak dikehendaki Tuhan. Saudara yang di YouTube, yang di live streaming, teman-temanku yang di TikTok, di Instagram, di Facebook. Saya hanya mengingatkan engkau, ketika engkau konflik dengan pasanganmu, jangan pernah ucapkan satu kata pun bercerai. Satu ini dipantangkan dalam kitab Maleaki. Jangan ucapkan pisah, cerai. Kalaupun saudara nggak cakapan sesaat, oke. Saudara sesaat mungkin agak berjauhan, oke, walaupun itu tidak terbaik. Tapi jangan ucapkan satu kata pun bercerai. Ingat, orang yang bercerai itu bukan sekali ucap. Pertama ketika konflik, stres, pisah kita. Konflik lagi, bulan depan, cerai kita. Konflik lagi, 2 bulan lagi, menyesal aku menikah dengan kau. Istrinya juga mulai menjawab, aku juga kenapa bisa kupilih kau. Padahal tampangmu pun tak ada. Lihatlah wajahmu ini, oh Tuhan Yesus. Kok bisa aku jatuh sama mukamu ini. Napasmu bau, gedek-gedekmu bau. Semua bau dari hidupmu. Tak ada yang bagus dari hidup. Aku juga pisah sama kau. Jangan. Kalau sudah diberkati Tuhan, tidak boleh kata pisah. Tidak boleh kata cerai. Dan engkau anak gadis, mengurangi masalahmu mulai sekarang. Seleksi siapa yang mau kau nikahi. Teliti baik. Rohnya kayak mana? Jiwanya kayak mana? Tubuhnya kayak mana? Karena menikah itu sekali seumur hidup. Kalau engkau memilih jurusan ekonomi, akhirnya jualan tomat, nggak apa-apa. Ada kawanku, dia tamatan akuntan, dia akhirnya jualan kerupuk, jualan emas, nggak masalah. Tapi kalau untuk menikah, jangan salah pilih. Pikir matang-matang, jenis ini akan bersamaku seumur hidup. Cocokkah jenis ini? Sedangkan kau beli apel untuk makan sekali kau pilih. Beli tomat untuk mencabai kau pilih. Beli tomat cabai untuk kau masak kau pilih. Hanya untuk sekali masak. Beli baju kau pilih. Cocok enggak? Cantik enggak? Sudut ini cocok enggak? Pilih. Setelah 10 kau pilih, 1 pun enggak jadi. Enggak apa-apa. Karena hakmu memilih baju itu. Tapi kalau menikah, engkau harus lebih teliti dari memilih baju. Coba, beberapa di antaramu beli baju, sepatu, tas, teliti kali kau. Hampir kayak gini. Cocok enggak? Terserahmu lah, mungkin kau suka tas. Sampai dari bawah pun, sudut bawah, cocok enggak sudut bawah ya? Tas siapa lah mungkin orang lihat tas dari bawah, ya enggak tahu saya. Mungkin kau sangkin begitu ingin sepatu atau benda, sepatu atau tas yang cocok. Memilih seorang suami, kau harus teliti. Saat dia marah, kau harus tahu. Harus. Karena saat dia marah, aslinya keluar. Harus kau pernah tahu. Bila perlu tanya sama teman-temannya. Kalau marah dia kayak mana? Kalau dia marah, terbang semua ini. Terbang semua ini. Kalau dia marah gak terkendali kata-kata kotor. Saya mau katakan kepada saudara. Teliti. Kurangi risiko. Gak ada yang sempurna, betul. Tapi jangan kebodohanmu membuat masalahmu jadi parah. Teliti baik. Amat-amati.
50 tahun aku dengan jenis ini sanggup gak Tuhan ya? Merajuk terus. Marah terus. Silent treatment terus. Kira-kira 50 tahun sanggup gak aku ya Tuhan? Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Buka mataku lebar-lebar Tuhan. Buka telingaku lebar-lebar. Supaya jenis yang kunikahi ini tahu aku Tuhan. Manusia atau begu ini Tuhan. Mana tahu manusia yang berbegu-beguan. Buka matamu selebar-lebarnya. Buka telingamu selebar-lebarnya. Sesudah kau menikah, diberkati Tuhan. Tutup matamu, tutup telingamu selebar-lebarnya karena nampak semua kejelekannya. Ya, saya hanya mau katakan samamu, hati-hati di situ. Karena pasienku banyak hancur, tersakiti mentalnya, sampai sakit mental, sakit jiwa, masuk rumah sakit jiwa seorang dokter hanya gara-gara suaminya berkhianat. Beberapa pasienku mati bunuh diri gara-gara gak sanggup melihat kelakuan pasangannya. Sehingga ketika engkau memasukkan seseorang dalam dirimu, engkau harus pikir memasukkan racun dalam dirimu atau memasukkan madu dalam dirimu. Waktu aku anak muda ada lagunya, madu di tangan kananku, racun di tangan kiriku, aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Itu gak lagu rohani yang usah kalian nyanyikan semua. Itu lagunya terkenal loh. Siapa yang masih ingat lagu itu masa-masa Najolo? Masih ingat ya? Iya lagu-lagu itu. Betul. Ketika kau menikah kau pikirkan ini madu atau racun. Karena banyak pasienku bilang, Pak Pendeta, Bapak bilang gak boleh berteman dengan orang yang toksik. Kayak mana kalau pasanganku yang toksik? Apakah aku jauhi? Gak bisa, bodut. Supaya. Nah, kalau udah begitu, apa lagi kau bilang? Kalau sudah diberkati, mas, udah diberkati, engkau tidak lagi dua, tapi menjadi satu. Amin, satu. Yang menyatu itu racun atau madu, bodut, telan. Ada lagi itu. Sebelum kau diberkatilah kau pilih matang-matang. Ya. Beberapa di antaramu kayaknya beberapa akan memutuskan seseorang. Ada getaran di hatiku. Aku restui, putuskanlah. Apalagi kalau pernah dia membentakmu. Masih pacaran membentakmu. Putuskan. Ada aku lihat cewek. Bodoh kali aku rasa. Udah cowok ini gak ganteng, mukanya kayak gergaji. Oh Tuhan. Dibentaknya cewek ini. Kau ya? Apa kau katanya? Kubunuh kau nanti ya? Iya. Hah? Mau kupukul kau? Aku tanya cewek itu. Kau masih mau nikah sama dia? Dalam hatiku Tuhan. Adong majol masa oton. Yang kau tawa itu dirimu itu. Demikian juga cowok, dengar. Kalau seorang cewek membentakmu. Apalagi cewek itu gini-gini kan ke matamu ya. Kau gak manusia kau. Si cowok itu lihat dia. Jadi aku apa? Bodat atau manusia? Dia pun udah merasa dirinya kayak bodat soalnya. Ada loh cewek yang cantik tapi kelakuannya. Aku karena kasihan sama mamamu ya. Si cowok ini pun bodoh-bodoh. Ya. Oh Tuhan Yesus. Kalau kau masa pacarannya udah digini-gini cewek. Masuk ke pernikahan direbus hidup-hidup. Sedangkan yang baik-baik aja pacaran. Baik-baik. Iya bang. Itu pacaran. Masuk pernikahan. Engkau masuk ranjau-ranjau kehidupan. Be careful. Ya. Jangan bodoh. Enggak benar cinta itu buta. Cinta itu harus melihat. Harus mengamati. Amati. Bila perlu pasang CCTV. Pasang mata-mata. Betul, saya serius. Pasang mata-matamu.
dia setia atau pengkhianat. Dia kelakuannya apa di belakang, sehingga kau tahu siapa dia. Terlebih, andalkan Tuhan. Pesanku samamu, sependeritaan apa engkau, hadapilah penderitaan bersama Tuhan. Tuhan sanggup melepaskan engkau dari penderitaan. Tuhan berkata, peganglah janjiku, karena dalam janjiku ada berkat-berkat kepada kemenangan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.